Ya, Ustaz. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'da. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, Alhamdulillah dengan izin Allah, program yang kita rencanakan ini yang kita buka secara terbuka bagi siapa saja. Kita buka bagi siapa saja yang mau ya untuk bergabung sebagai orang-orang yang terbaik. Dalam sebuah program yang kita berikan tema menjadi pembelajar Al-Quran sejati, menjadi pembelajar Al-Quran sejati melalui program Bait 5T. Ya. Jadi ini program bertujuan bagaimana bisa mengantarkan semua kita ini untuk menjadi pembelajar. Orang yang jiwanya itu hati, hati yang mencintai dan melakoni program pembelajaran. Apa? Khususnya belajar Al-Quran. Dengan sebenarnya. Sehingga benar-benar kita menjadi pembelajar Al-Quran sejati. Bapak Ibu yang memuliakan, ini program ini kegiatan dilaksanakan oleh Lembaga Dakwah DPP Wahda Islamiyah, sebuah lembaga dakwah yang Allah izinkan hadir dari ratusan bahkan ribuan lembaga-lembaga dakwah dengan tujuan berkhidmat untuk Islam dan umatnya. Dan secara khusus hari ini kita menghadirkan sebuah program ya, webinar, Zoominar yang bertema menjadi pembelajar Al-Quran sejati melalui program Bait 5T. Bapak Ibu sekalian yang muliakan, kalau kita bertanya ya, kenapa? Ya, kenapa kita harus, saya katakan Abu, kita harus menjadi pembelajar Al-Quran sejati. Karena setiap kita ini tentu ingin untuk menjadi orang yang terbaik dalam pandangan Allah. Karena siapa yang terbaik di dunia akan menjadi orang yang terbaik di akhirat, mendapatkan surganya, dan mendapatkan kenikmatan berkumpul bersama dengan para rasulnya, dan puncaknya kesempatan untuk bisa melihat dan berjumpa dengan Allah SWT. Bapak Ibu, dan itu ya, itu dimulai lewat jalur kita ini belajar ilmunya. Apa itu? Belajar Al-Quran dengan penuh kesungguhan. Ya. Karena dialah jalan yang insya Allah akan mengantarkan kita untuk menjadi orang yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekalian, dalam sebuah sabda singkatnya, beliau panduan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Ah, ini dia. Belajar Al-Quran. Kemudian kalau sudah belajar, sudah kuasai, maka kemudian wa'allamahu. Dia pun mengajarkannya kepada orang lain. Bapak Ibu, jadi program kita sebenarnya arahnya ke sini. Ya, ya. Kita ingin apa? Naik level, naik level, naik level, naik level. Setinggi mungkin. Lewat jalur menjadi pembelajar Al-Quran sejati. Dan selanjutnya, setelah kita belajar, kita ingin semua pun bisa naik level untuk menjadi orang yang mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran. Menjadi da'i. Da'i. Da'i mengajak umat ini kepada Al-Quran. Karena itulah jalan untuk bisa mengantarkan kita, Bapak Ibu sekalian, menjadi khairukum orang yang terbaik. Jadi, ini tidak main-main ini sekalian. Gak main-main. Ini program bukan program biasa, ya. Tapi program yang benar-benar ya disiapkan oleh
oleh guru-guru kita, ya, oleh mereka yang sudah pernah belajar program-program kita ini buat membantu saudara-saudaranya yang ingin ya untuk menjadi hamba terbaik lewat jalur pembelajaran Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran. Ini sekalian, inilah alasan kenapa insya Allah ini program akan kita kerjakan. Insya Allah Bapak Ibu setiap pekan kita buat program perkenalan. Hari ini, Masya Allah, Allah pilih, Allah izinkan dan memilih Bapak Ibu sampai kepada WA Anda sekalian. Dan bahkan menggerakkan hati-hati Anda pindah ke tangan-tangan Anda untuk mengetik pendaftaran, gabung di grup, dan pada hari ini bisa bergabung ya dalam program perkenalan kelas Bait 5T ini. Ibu, Bapak, jangan sia-siakan pilihan Allah ini. Karena Allah sayang kepada kita, ingin agar kita menjadi orang yang terbaik dalam pandangannya. Nanti kita akan ada follow up-nya dalam bentuk program Al-Quran 5T, kita belajar. Dan kita akan dampingi sampai Anda bisa menjadi orang yang juga mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran. Sekalian. Alhamdulillah saya bersyukur Allah. Sejak saya masih kuliah, saya bergabung dalam program-program ini. Di Wadah Islamiyah. Sejak masih kuliah di Madinah. Ya. Dan sampai sekarang masih menjaga ikuti program-program kita ini. Hari ini Bapak Ibu diizinkan untuk bisa bertemu untuk kita kenal dengan program kita ini. Bapak Ibu muliakan, ya. Kenapa? Karena dengan menjadi orang yang terbaik dalam Al-Quran, insya Allah kita akan terantar untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Karena dengan Al-Quran lah ya, kita bisa terantar untuk menjadi pribadi yang terbaik dalam bentuk menjadi pribadi yang bertakwa. Makanya dua hubungan yang sangat erat antara Al-Quran dan pribadi yang bertakwa. Tanpa tanpa Al-Quran tak mungkin menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang terbaik. Ya. Tidak mungkin bisa menjadi pribadi yang terbaik kalau jauh dari Al-Quran. Makanya dari awal Al-Quran Allah langsung bocorkan ini rahasia. Ini informasi. Di surat Al-Baqarah ayat yang kedua Allah menjelaskan Zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Dia sebagai hudan, sebagai hidayah. Nah, hidayah. Buat apa? Lil muttaqin. Buat antarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kata Allah di surat lain, Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa, paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Lewat Al-Quran. Jadi mau nggak mau sekalian, kita harus menjadi pembelajar Al-Quran sejati. Ya, hari-hari kita dipenuhi dengan Al-Quran. Waktu-waktu kita diisi dan kita belajar. Belajar dari satu ke satu yang lainnya. Satu program ke program yang lainnya. Makanya sekalian, karena itulah ya, untuk tujuan itu kita menghadirkan program Bait 5T. Bait 5T. Masya Allah. Dan ini bisa lihat, ini nama tidak sembarang ya kita pilih. Ini adalah insya Allah ilham. Ilham yang diberikan dari manusia yang berusaha mencoba ya untuk berkhidmat untuk kitabnya. Program dengan nama Bait 5T. BAIT. Ini bait adalah sebuah kata bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia. Sebenarnya ini nama, Bapak sekalian, dia terinspirasi. Terinspirasi dari sabda Nabi. Sabda Nabi, ya, dengan lisannya berbahasa Arab yang ada kata-kata bait di situ. Ya. Apa itu? Sabda Nabi yang berbunyi majtama'a qaumun fi majtama'a qaumun. Tidaklah berkumpul sekelompok orang. Di mana? Fi bait min buyutillah. Fi bait di rumah. Itu artinya fi bait artinya di rumah. Min buyutillah dari rumah-rumah Allah. Bait itu asalnya artinya adalah rumah. Allah bilang Nabi katakan apa? Fi bait min buyutillah. Di rumah daripada rumah-rumah Allah. Apa tujuannya?
Yatsluna kitab Allah. Dengan tujuan mentilawah Al-Quran. Membaca Al-Quran. Tapi dia baca sebagaimana yang Allah inginkan. Rasul inginkan. Tidak asal baca. Itu dia. Kumpul barang-barang ini. Ya, satu kelompok, satu majelis. Buat apa? Buat yatsluna kitab Allah. Membaca Al-Quran. Tilawah Al-Quran. Yang kedua adalah wa yatadarasunahu bainahum. Belajar Al-Quran bareng. Ini dia. Belajar Al-Quran bareng. Sama-sama. Sesama mereka. Masya Allah. Apa kata Nabi? Kalau ada orang yang kumpul barang-barang, belajar barang-barang, baca barang-barang kitab Al-Qurannya, ya, belajar Al-Quran barang-barang, maka illa kecuali mereka itu akan mendapatkan 4 kenikmatan. Masya Allah. Ini dia. 4 kenikmatan. Nabi sebutkan. Apa yang pertama kata Nabi? Illa satu. Nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan dalam hidup mereka. Bapak Ibu, dan ini yang paling berharga dalam hidup kita. Apa adanya sakinah, adanya ketenangan hidup kita. Masya Allah. Karena kalau tenang hidup kita, membuat nyaman kehidupan kita. Al-Quran adalah jalan kita untuk bisa mendapatkan ketenangan tersebut. Kapan itu? Kalau kita baca Al-Quran, kalau kita pelajari akan makna-maknanya, lalu menjadi panduan hidup kita. Masya Allah. Maka akan turun ketenangan kepada kita. Yang pertama. Yang kedua adalah wa humur rahmah. Rahmat Allah. Sayangnya Allah itu akan meliputi mereka. Kebayang Bapak sekalian? Rahmat Allah. Allah itu Ar-Rahman. Allah itu Ar-Rahim. Allah itu punya rahmat yang tiada batas-batasnya. Maka Allah itu akan meliputi orang-orang yang berkumpul untuk Al-Quran. Dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan. Ya, semua sisi Allah kirimkan rahmatnya. Allah kirimkan kasih sayangnya. Sehingga membuat hidup kita semakin bagus. Ya, di dunia kita ini. Yang ketiga, kata Nabi, bahkan humul malaika. Malaikat Allah pun itu mengerumuni mereka. Masya Allah. Malaikat yang tak pernah bermaksud kepada itu hadir. Lalu ikut kumpul bareng. Bahkan saking ramainya, kata Allah apa? Humul malaika. Mereka itu dikelilingi oleh para malaikat. Muka, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Ada para malaikat. Dan itu malaikat kalau hadir, tidak hadir nongkrong, nongkrong lihat-lihat aja. Tidak. Tapi mereka hadir selain mendoakan kebaikan untuk mereka yang malaikat hadir bersama mereka. Mendoakan untuk mengampuni mereka, merahmati mereka, Allah merahmati mereka, dan memberikan banyak kenikmatan kepada mereka. Dan yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indah. Bahkan Allah pun akan menyebutkan nama-nama mereka. Wahai Ahmad, wahai Fatimah, wahai Aisyah. Allah akan menyebutkan nama mereka, membanggakan mereka kepada siapa? Fi man indah, kepada para malaikatnya yang berada di sisinya. Allahu Akbar. Ini bukan keutamaan biasa, sangat luar biasa. Dan beliau bocorkan, sampaikan, kalau mau mendapatkan 4 perkara ini ya, dalam hidup kita, maka jalurnya lewat jalur Al-Quran yang merupakan kitabullah. Kitab Al-Quran. Ya. Di mana? Asalnya kata Nabi apa? Fi bait, di rumah. Dari rumah-rumah Allah itu masjid. Terus sekalian, karena itulah muncul apa harapan kita, ikhtiar kita untuk buat program bait ya, em, yang merupakan singkatan dari belajar Al-Quran intensif dan terpadu yang dikerjakan di bait. Pertama, bisa di Baitullah, di rumah Allah masjid. Bisa juga fi bait Ahmad, bait Fatimah, bait Aisyah, baitnya guru kita. Ya. Atau ini program bisa dikerjakan secara bait online. Bait online lewat media Zoom. Itu rumah juga itu, rumah online.
Ya, rumah online. Lihat Ahmad, lihat Said. Ini, ya, laksana sebuah rumah kita. Nah, sekalian. Karena itulah hadir program baik ini. Belajar Al-Quran yang dikerjakan secara intensif. Terus menerus, Ibu sekalian. Terus menerus sepanjang hayat. Lalu terpadu. Ya, terpadu. Kenapa? Al-Quran punya banyak sisi. Terpadu dari sisi program 5T ini, Bu. Pertama, eh, yang pertama adalah program tilawah Al-Quran. Program bertujuan bagaimana membantu Bapak sekalian agar nanti kalau baca Al-Quran, kalau tilawah itu itu benar cara membacanya. Ya, ini dengan menggunakan Masya Allah sebuah metode yang bernama metode dirosah. Ya Masya Allah, sudah puluhan ribu yang Allah berikan jalan bisa baca Al-Quran dari nol dengan menggunakan metode dirosah ini. Jadi nanti bagi Bapak Ibu sekalian yang belum yang merasa baca Al-Qur'annya masih agak berat, nanti bisa bisa bergabung dan mendaftar di program Tahsin di Rosa. Program apa? Program tilawah baca Al-Qur'an dari nol atau dari baca Al-Qur'an yang masih mandek-mandek, yang masih berat dengan menggunakan metode di Rosa ini. Yang kedua yaitu Tahsin Mahir. Ya, Tahsin Mahir. Fasih baca Al-Quran. Fasih baca Al-Quran sesuai tajwid. Jadi nanti kalau bagi mereka yang sudah apa? Sudah pernah belajar Al-Quran dari nol, apakah pakai metode Dirosa, apakah pakai metode Ikro, apakah pakai metode yang lainnya, nah, dan ingin membaguskan baca Al-Qurannya, kami anjurkan bergabung di kelas apa? Di kelas Tahsin. Namanya Tahsin, membaguskan bacaan Al-Quran kita dengan menggunakan metode Mahir. Masya Allah. Yang disuruh guru kita yang memiliki kemampuan yang sangat bagus untuk program tahsin Al-Quran. Ya. Ini yang kedua. Tujuannya apa? Nanti kita ngaji tuh, kita ngaji benar. Bagaimana panjang pendeknya, bagaimana makhrajnya, bagaimana sifat-sifatnya, benar. Sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya inginkan. Lalu yang ketiga, itu program Tarjamah Al-Quran. Kita ingin setiap kita ini pun Bu, itu bisa ngerti, bisa paham akan makna Al-Quran. Dan itu mengharuskan kita untuk belajar faham maknanya. Nah, kita punya program. Yang mana program belajar terjemah Al-Quran. Faham Al-Quran dengan menggunakan metode sekejap. Ya Masya Allah, Allah berkahi, Alhamdulillah, dan sudah banyak orang-orang yang menggunakannya sampai usia 80-an tahun. Mereka belajar, mereka hafalkan ilmunya, dan mereka gunakan untuk mereka praktek menerjemahkan faham Al-Quran. Nanti akan dijelaskan oleh guru-guru kita. Tujuannya apa? Karena kita itu ngerti maknanya, insya Allah kita bisa menghafalkannya. Yang keempat, ya, itu program program tahfidz Al-Qur'an, tahfidz Al-Kahfi. Tahfidz Al-Kahfi. Program bagaimana? Al-Quran yang sudah kita pahami ini, kita baca dengan bagus, itu bisa bertengger dalam hati-hati kita. Bisa bertengger, bisa melekat dalam hati kita. Dengan cara kita ingin menghafalkannya. Banyak Al-Quran itu, ya, 114 surat. Nah, ini program memilih untuk kita menghafalkan surat Al-Kahfi yang dianjurkan untuk dibaca pada setiap hari Jumat, malamnya atau harinya. Karena banyak sekali manfaatnya. Tapi kita beda ya, bukan hanya belajar menghafal, tapi tahfidz Al-Quran dan tadabur. Akan ada sesi kita mentadaburinya. Ini yang keempat, ya. Ini yang keempat. Nanti Anda bisa milih mana yang Anda merasa ingin di programnya. Dan ada program yang kelima yang tidak kalah pentingnya. Ya, bahkan ini program yang saya katakan kalau sekiranya kita nggak punya banyak waktu, ya, maka kami mendorong untuk ini program yang kelima ini. Apa itu? Program Tarbiyah Qur'aniyah. Program Tarbiyah Al-Quran. Ini four in one. Ya, mesra bersama Al-Quran, selalu bersama Al-Quran, lengket dengan Al-Quran. Ini program sekalian, program pekanan, ya, program pekanan dikaitkan setiap pekannya, ya, sepanjang hidup kita. Tapi dia juga per level, ada level-levelnya kayak orang sekolah, ya. Di situ ada program apa? Program kita membaguskan bacaan Al-Quran kita.
Bahkan kalau mereka yang belum masih berat, ada program belajar tilawahnya, cara baca Al-Quran. Yang sudah bagus, program tahsinnya. Ya. Apalagi ada program menghafalnya di situ, program tahfiznya. Dan juga ada program tadabbur Al-Quran secara tematik. Sehingga kita berharap dengan ini program benar-benar membuat Anda tuh punya punya penguasaan, skill yang lengkap, yang sangat bagus akan Al-Quran. Ya. Karena itu sekalian, ini maksud kita untuk kita belajar lebih serius. Karena itu sekalian, lewat lembaga-lembaga ini, kami ingin membantu semua kita, ya, semua kita agar bisa menyiapkan program-program agar semakin bagus bacaan, semakin bagus mengaji kita dengan program dirosa dari nol atau dengan program tahsin metode mahir, ya, dengan program terjemah Quran metode sekejap, dengan program tahfiz al-kafi dan program tahfiyah Al-Quran. Ya, guru-guru kita insya Allah menyiapkan waktunya. Kenapa? Karena mereka sayang kepada kita. Mereka ingin kita bareng-bareng masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka insya Allah menyiapkan waktu mereka untuk mendampingi kita. Nah, karena itu sekalian, nanti apa kita akan coba jelaskan satu persatu bagaimana ini program dikerjakan dari semua program 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti setelah itu ya, bagi Bapak Ibu yang benar-benar ingin belajar serius, insya Allah kami siap dampingi ya. Saya akan mendaftar kembali di apa di call center yang telah disiapkan. Insya Allah karena guru-guru kita, ya panitia, tim yang akan memfollow up untuk bisa bergabung di kelas-kelas tersebut. Pada akhirnya, Anda akan bergabung di halakoh, ya majelis untuk belajar tahsin dengan metode belajar tilawah dengan metode dirosa atau belajar tahsin dengan metode mahir atau belajar terjemah Al-Quran dengan metode sekejap atau belajar tarbiyah tahfidz al-kafi atau di halaqah tarbiyah Al-Quran. Boleh milih ya satu saja, boleh milih dua. Ya, pilih kemudian. Cuma yang pasti Bu, itu nggak bisa bersamaan. Memilih program tilawah dan program tahsin itu nggak bisa. Ya. Karena nggak mungkin bersamaan itu. Ya. Dan nggak mungkin memilih program eh, program pertama tilawah dan program terjemah Quran. Itu nggak bisa. Karena yang boleh ikut program terjemah Quran hanya mereka yang sudah pernah selesai belajar tilawahnya. Dan masih program tahsin pun bisa ngikut. Ya. Dan nggak bisa ikut program program tahfiz kalau belum pernah ikut program tilawah Al-Quran. Ya. Tapi kalau mau double, minimal apa double-nya itu ikut ikut tilawah sama tarbiyah, ikut tahsin sama tarbiyah, ikut terjemah sama tarbiyah, ya. Atau ikut tahsin sama terjemah itu masih memungkinkan, memungkinkan. Demikian Bapak Ibu yang muliakan dari kami sebagai pengantar dan mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ikut program-program di sini, yang sudah ikut program tarbiyah, tapi belum ikut program tahsin, saya akan mendaftar dari program tahsin. Yang belum ikut program terjemah Quran, saya akan ikut program terjemah Quran. Insya Allah, kami berharap bisa membantu semua kita. Tentu ya nanti akan ada buku-buku yang disiapkan di program. Ada buku di Rosa, ada buku ada buku Mahir, ada buku terjemah Quran. Itu ada bukunya, ada bukunya. Nah, kita ingin Eh, terlibat langsung menyiapkan ini semuanya. Nanti Bapak Ibu bisa mensupport untuk program pengadaan buku-bukunya. Demikian pula untuk pengadaan operasional pelatihan kita ini. Kita ingin menghargai guru-guru kita yang meluangkan waktu mereka untuk belajar. Kita ingin mensupport mereka. Tapi kita nggak mau ada orang hanya gara-gara pendanaan, ya akhirnya nggak bergabung. Jangan khawatir, ya. Kita sudah coba aturkan pilihan-pilihannya yang sanggup bayar yang sanggup kontribusi maksimal, silakan pilih pembayaran secara reguler. Yang butuh beasiswa sampai 20%, silakan pilih, ya. Yang butuh support beasiswa 30 sampai 70%, silakan pilih. Ya, pilih. Cuma kalau pilihan terakhir, nanti akan ada wawancaranya. Ada wawancara memastikan bahwasanya ini berat untuk menerimanya. Karena ini diambil dari dana sosial, dana infak, dari para donatur yang dipakai untuk mendanai program Al-Quran kita ini. Demikian dari saya, semoga Allah benar-benar mengantarkan kita menjadi pembelajar Al-Quran sejati dan kemudian mengantarkan kita untuk menjadi hamba Allah yang terbaik dengan izinnya insya Allah Ta'ala. Demikian dari kami sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, syukuran wa jazakumullah khairan kepada Ustaz kita, Ustaz Nur Ihsan Muhammad Idris atas sambutan dan materi pada pagi hari ini. Baik, para peserta yang kami muliakan, kita melangkah pada materi yang kedua, yaitu program tilawah di Rosa. Masya Allah, ini insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, penulis buku di Rosa. Ya, Masya Allah, Ustadz kita, Ustadz Komari, Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Sudah bergabung Ustadz di Zoom? Namanya sudah ada. Oh iya, Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Alhamdulillah. Siap, Sehat Ustadz? sehat, alhamdulillah. Silakan Alhamdulillah. Ustaz Cuma ini, dimunculkan slide-nya kalau ada slide-nya. Baik Ustadz. Fadal Ustadz, kepada Kalau ada, beliau kalau kami dari persilahkan. videonya dimunculkan juga Ustaz. Ya. siap Ustaz, siap. Ustaz, waktunya Ustaz 15 menit ya waktunya. Per program Oke. 15 menit. Sudah muncul ya, belum? Sudah Ustadz. Ya, Ya, sudah muncul Ustadz, sudah. baik. Anu dulu. Videoku nggak bisa keluar ya. Belum muncul videonya Ustadz. Gimana cara itu, tunggu. Ya, Afwan ini ada suara-suara ya. Ya, Suara-suara ombak. Masya Allah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Setelah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ucapkan syukron jazakumullah khairan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Bidang Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris yang sudah memberikan arahan tadi dan sudah membuka sekaligus memberikan arahan-arahan yang insya Allah sangat berguna untuk kita semuanya. Izinkan saya mengungkapkan rasa bahagia dan gembira pada pagi hari ini bisa bergabung pada room ini dan mohon maaf ya ada suara-suara gelombang ini karena saya sementara di pinggir pantai mengantarkan beberapa keluarga ya, keluarga besar saya untuk rihlah di satu kabupaten. Baik, makasih. Untuk pengenalan ya di Rosa, pendidikan Al-Quran orang dewasa ini adalah kepanjangan yang lama ya berdasarkan hasil muktamar di Rosa itu kepanjangannya adalah pendidikan dewasa dan anak ya Insya Allah. Baik, untuk ya tagline-nya adalah belajar Al-Quran menjadi mudah dan menyenangkan. Ya, ini tagline-nya. Baik, saya akan memperkenalkan diri secara singkat. Ya, nama saya Komari, Komari, Komari. Ya, dan diberikan kesempatan untuk berbicara sebagai perwakilan dari teman-teman di Lembaga Pengembangan Pendidikan Dasar Al-Quran yang di dalamnya ada di Rosa, ada TKQ, TPQ, dan juga ada di Rosa untuk anak, ya di Rosa untuk anak. Dan secara kebetulan atas izin Allah saya beserta keluarga mengembangkan, merintis dan mengembangkan di Rosa ini sebagai bagian dari upaya kita untuk mendapatkan 4 keutamaan tadi yang sudah disebutkan Ustadz ya di depan bahwa kita ini insya Allah ya jalan untuk mendapatkan 4 keutamaan tadi adalah Al-Quran dan diantara yang awal yang paling mendasar adalah tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran dulu ya dan
Bagi kaum muslimin aneh serta ajaib kalau tidak bisa baca Al-Quran. Karena dia adalah danau pahala atau lumbung pahala yang sangat besar. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh saya perkenalkan dulu apa itu dirosa. Jadi ini kesadaran kaum muslimin untuk mengaji itu ya sangat besar, ya diawali dari kalangan anak-anak dengan TK TPI, TK TPA gitu ya. Ada dulu pernah Sikransa, ya dengan berbagai macam jenisnya. Kemudian kita di Wahdah memperkenalkan dengan Dirosa, di mana dia adalah panduan belajar Al-Quran, panduan belajar membaca Al-Quran bagi remaja, ya dewasa. Ini konsep awalnya ya, walaupun belakangan kita kembangkan untuk anak-anak juga. Dan ini merupakan pengantar atau perpaduan antara pengajaran baca Quran dengan pengenalan dasar-dasar keislaman. Jadi Pak kaum muslimin itu ya setelah belajar Quran bisa membacanya, dikenalkan dengan dasar-dasar keislaman, ya ilmu-ilmu Islam yang paling dasar, masalah tauhid, masalah adab, masalah wudhu, sholat dan seterusnya. Ya, nanti akan dilanjutkan ya dengan program-program yang lain sebagaimana dalam bait tadi ya, bait ya belajar Al-Quran secara intensif dan terpadu ya dengan berbagai macam jenisnya. Baik, ya mengapa harus ada di Rosa? Ya kenapa harus ada di Rosa ya? Di antaranya memang masalah yang ada di kaum muslimin itu adalah tidak semua anak-anak ini sukses belajar Qurannya ya sehingga itu akan terbawa sampai remaja sampai dewasa akhirnya sampai mereka dewasa belum bisa baca Quran. Ada juga yang di waktu kecil, di waktu muda belajar Quran, tetapi ketika dewasa mereka sibuk dengan tugas-tugas keduniaannya, ya sebagai pejabat, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, petani, peternak dan sebagainya, ya sehingga kurang waktunya untuk intens membaca Al-Quran. Ya. Selain itu yang paling utama juga bahwa di masyarakat ini memang sangat kurang ya program pembinaan yang diharapkan secara intensif itu kurang betul ya. Dan kita bersyukur mudah-mudahan salah satu solusi itu adalah bait ini. Ya, salah satu solusi ada program intensif berkesinambungan yang ditawarkan dan dikelola ya dengan insya Allah dengan baik begitu. Kemudian sasaran siapa-siapa yang bisa belajar Al-Quran dengan di Rosa ini. Ya tentu mulai dari siswa-siswi anak-anak SMP sudah boleh, anak-anak SMA ya bagi mereka yang sekali lagi yang di tingkat SD-nya itu mengalami persoalan, masalah sehingga tidak tuntas belajar mengajinya. Maka di tingkat SMP, SMA itu diajar kembali. Begitu juga dengan mahasiswa, mahasiswi, pemuda, pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan-karyawati, bahkan rakyat secara umum maupun aparat ya, para pejabat. Ya, semua itu adalah sasaran dan bisa ya belajar Al-Quran dengan dirosa ini. Kemudian ya ini ada satu contoh ya bapak-bapak di Surabaya ya belajar ya dengan metode dirosa itu. Mudah-mudahan bisa terklik ini ya mudah-mudahan. Ustadz Komari, itu suaranya itu Ya, nyala itu suaranya Ustadz. Suaranya di Zoom, enggak. biasanya Ah, ada share sound namanya itu. Di apa di itu biar suaranya keluar. enggak kedengaran ya. Antum Ustadz itu Baik. masuk ke itu putar suaranya dulu Ustadz.
Oke, sudah keluar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dewasa adalah program baca Al-Quran yang mudah dan sistematis. Ya. Kemudian manfaatnya itu sangat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kami dalam bacaan yang lebih baik. Kemudian meningkatkan nilai-nilai bagaimana melalui bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Kemudian juga meningkatkan rasa ukhuwah antara kita sesama santri yang membukakan pintu-pintu kebaikan kepada kita, pintu-pintu keberkahan baik terhadap diri kita, kepada keluarga kita dan masyarakat yang ada di sekitar kita, insya Allah. Dengan mengikuti kegiatan di Rosa ini, kami sudah bisa membaca Quran dengan baik dan lancar. Kami semangat belajar. Mari belajar di Rosa. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Ini adalah rumus sederhana dari pembacaan buku di Rosan yang nanti sebentar kita akan kasih contoh ya. Baik, ini halaman 15 dari pertemuan perdana ya. Saya bacakan sebagai contoh ya, nanti kita tiru, kita ikuti ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abahtasa jahaha kataba'a qabahaja abahtasa haha jaba. Ya, ini contoh pembacaan dari pertemuan perdana gitu ya. Baik, kemudian berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 16. Ya, terdiri dari 4 kolomnya. Maka bacanya begini. Ba'ata saba'a saba'a jabaha jabaha ba'a khaba'a khabasa khabasa taha taha. Ya, ini contoh membaca halaman 16. Nah, pada metode pengajarannya nanti, Bapak Ibu para peserta itu pertama kita tuntun ya, kita tuntun, kemudian Bapak Ibu mengikuti, kemudian kita baca bersama-sama ya. Setelah membaca bersama-sama satu halaman, kemudian kita ada namanya membaca tirukan. Jadi peserta membaca satu baris, kemudian peserta yang lain itu menirukan. Tapi ini kalau dilaksanakan secara offline ya. Tapi kalau secara online ini ada teknik khususnya ya, yang karena masalah jaringan, masalah sampainya suara kepada peserta itu nggak sama ya, maka ada ada metode khusus manakala diajarkan secara online. Baik, saya hanya kenalkan saja dulu ya. Kenalkan saja dulu. Ini pertemuan ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ai'u babibu tatitu tasisu jajiju hahihu aba iba uba bajabi jabuja tabatiba tuba. Baris yang kelima. Abaha ubiha ajaba ujiba bataha butiha
bajaha, bujiha, bataha, butiha, bata'a, buti'ah. Ya, saya kira ini ya pengenalan ya di Rosa dan pengajarannya ya mudah-mudahan setelah ini ya di antara kita menjadi wasilah bagi kita yang belum bisa baca Quran atau sudah bisa tapi masih banyak lupa-lupa, insya Allah akan dibimbing ya secara intensif agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid. Saya kira ini dulu Ustadz Ilham, syukran wa jazakumullahu khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan waktu yang tersedia. Ya. Syukran. Subhanakallahumma wa bihamdik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Saya khair kepada Ustadz kita, Ustadz Komari, atas perkenalan dengan metode Derosa, yang Alhamdulillah telah ribuan orang yang sukses dengan metode ini. Alhamdulillah. Kita berharap para peserta sekalian juga bisa menggunakan metode ini dalam belajar Al-Quran. Baik, para peserta yang kita muliakan, kita melangkah pada materi selanjutnya yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Rizal Hamzah, tentang terjemah Al-Quran. Ustadz Hamzah hadir? Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Baik Ustadz, silakan Ustadz. Silakan yang munculkan slide-nya Ustaz. Ya, sebentar Ustaz. Ya, sudah kelihatan Ustaz, sudah kelihatan. Ya, terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Di pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam ya pertemuan yang indah ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayahnya, memberikan kepada kita istiqomah untuk terus berada di jalan-jalan kebaikan, ya, untuk terus memperbanyak amal soleh, untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Ya, baik, para peserta sekalian yang dimuliakan Allah, kalau tadi yang pertama tadi presentasi yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Komari, ya, bagaimana apa namanya program agar bisa agar membantu ya kaum muslimin belajar Quran dari nol, membaca Al-Quran agar bisa kemudian membaca Al-Quran, maka pada kesempatan ini pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan memperkenalkan satu program juga ya yang ada di lembaga kita, yakni program Tarjamah Al-Quran, ya, program Tarjamah Al-Quran.
tentu eh, setelah seseorang bisa membaca Al-Quran, ya, maka tidak cukup, ya, tidak cukup. Kemudian dia apa namanya eh, belajar sampai di situ saja, tapi kemudian bagaimana dia bisa paham terhadap apa yang dia baca, ya, terhadap apa yang dia baca. Maka alhamdulillah di lembaga kita ada satu program yang eh, apa namanya yang baru, ya, bisa dikatakan baru, dan tentu ini menjadi eh, kebutuhan kita dan menjadi pilihan kita bersama, ya, bahwa kita harus bisa memahami apa yang kita baca dari Al-Quran, ya. Para peserta sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan dulu, ya. Nama kami Rizal Hamzah. Kami dari lembaga LP2FI, ya, Lembaga Pengembangan Pengajaran Fahmul Quran, ya, DPP Wahda Islamiyah, ya. Eh, Salah satu eh, apa namanya lembaga yang fokus, ya, untuk membawa program terjemah Al-Quran ini, ya. Dan metode yang kita gunakan dalam program ini adalah metode sekejap, ya, adalah metode metode sekejap, sistematis, kerap, dan jalan pintas, ya. Ini karena waktu yang diberikan hanya 15 menit, sehingga eh, apa namanya kita mencoba efektifkan dan efisienkan waktu yang ada, ya. Kita langsung saja masuk ke eh, apa namanya penjelasan daripada program ini. Baik, kita lihat di layar, ya. Kita lihat di layar. Tentu kalau kita melihat, ya, maka di sini ada keistimewaan daripada metode ini, ya, atau ada keunikan dari metode ini. Coba bagi peserta yang baru tahu metode ini, bahwa ada di sana metode terjemah Quran, ya. Bagaimana kita bisa paham terhadap Al-Quran meskipun tanpa dasar bahasa Arab. Ya, yang baru pertama kali kenal dengan program ini atau baru bergabung dan tahu bahwa ada program ini, ya, bisa disebutkan apa keunikan dari metode ini yang ada di layar ini. Ini kan tentu semua seperti ini, ya, mushaf Al-Quran, ya, ayat Al-Quran. Tapi apa yang eh, apa namanya keistimewaan yang mencolok, yang membuat dia beda dari metode yang lain, dalam artian mushaf yang lain? Ada, boleh? Yang baru lihat, ya, atau yang baru bergabung dengan dan kenal metode ini, silakan. Mungkin ada, ya. Ya, Assalamualaikum. Ya, salam. Ini dari mana? Dengan siapa? Dari mana? Bahrum dari Depok. Dari Depok. Depok, jangan Oh, foto. oh, iya. Baik, Pak Bahrun, ini apa keunikan dari metode ini, Pak, atau mushaf ini? Iya, saya lihat ini di sini ada angka-angka. Betul, satu. Kemudian apa Ya. lagi? Kemudian ada yang di garis bawahi. Oke, garis. Kemudian ada juga apa? Ya mungkin hanya itu. Saya belum tahu maksudnya ini. Kemudian ada juga yang diberi tanda kayak huruf sa, tapi dia titik saja. Kayak misalnya di situ fihi. Oh, ya, Ya kalau jadi itu semua begitu, Pak. Kalau itu ya, semua mushaf seperti itu, ya. Satu lagi, Pak, warnanya, Pak, beda-beda. iya warnanya. Nah, ya, berarti, ya, betul, ya. Terima Ya, kasih, Pak Bahrun. ya. Ya, eh, jadi keunikan atau kemudahan dalam metode ini bagaimana bisa membantu para peserta nantinya Masya Allah. dengan apa namanya menggunakan metode ini adalah yang pertama, ada pola warna.
Kita lihat ya, ada yang warna hijau, Iya, iya. ada kata-kata di Al-Quran yang dikasih warna merah, ada dikasih warna biru, dan ada yang diberikan warna hitam. Tentu ada 4 warna itu semua ada maksudnya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ada pola garis. Iya, Ya, betul. ada pola garis ya, ada beberapa kata yang punya garis. Ya. Nah, ini juga ada maksudnya sehingga nanti bisa mengetahui artinya langsung. Ya. Nah, Masya Allah. kemudian yang ketiga ada Huruf angka. angka. Ya, ada angka. Jadi ada 3 ya. Ya, Keunggulan daripada metode sekejap yang pertama apa? Ada pola warna, pola ya. warna. Nah, jadi ada 4 warna di situ, warna hijau, warna merah, warna biru, warna hitam. Kemudian yang kedua ada pola garis, ya. Ya, Kemudian angka. ada pola angka. Baik, kita langsung ya, langsung fokus pada penjelasannya. Baik. Jadi yang pertama tadi pola warna ya, kemudian yang kedua pola garis, kemudian pola angka. Pada kesempatan ini kita fokus pada sesi yang pertama, ya. Ya di pola warna. Warna. Baik. Kita langsung lanjut ya. Baik, kita tahu bahwa jumlah dalam Al-Quran itu ada 30 juz. Ya, jumlah ayatnya 6.236 dan jumlah kata dalam Al-Quran itu jumlahnya ada yang tahu berapa? Jumlah kata ya. Jumlah kata, suku kata dalam Al-Quran jumlahnya itu puluhan ribu. Ya. Berapa jumlahnya? 77.000 lebih. Ya. Jumlah kata atau suku kata di dalam Al-Quran secara keseluruhan 77.000 lebih. Nah, jumlah kata yang banyak ini itulah yang nanti akan dibagi menjadi 4 bagian warna. Hijau, warna merah, warna biru, dan warna hitam ya. Oke, kita langsung masuk pada penjelasannya ya. Yang pertama adalah warna hijau ya. Warna hijau ya. Kita kalau sebut warna hijau berarti yang langsung terbayang itu apa? Hutan, sawah ya. Ya. Dan kebanyakannya hutan, sawah yang hijau-hijau ini sayur kebanyakannya di negeri mana? Di negeri Indonesia pastinya, ya kan? Nah, sehingga maksud daripada warna ini atau warna hijau ini sekejap sudah menjadikan warna ini ya atau maksud daripada warna ini adalah eh, kata-kata yang diberikan warna hijau di dalam Al-Quran berarti itu adalah kata-kata yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, jadi artinya itu Indonesia banget. Saya ulangi ya. Kata-kata yang diberikan warna hijau di dalam Al-Quran itu adalah kata-kata yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, tulisannya seperti itu, maka artinya juga seperti dalam bahasa Indonesia. Ya, nah, kita katakan Indonesia banget artinya. Mana contohnya? Contohnya di sini ya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa kata yang diberikan warna hijau. Ya, yang pertama adalah Allah, kemudian Alif Lam Mim, kemudian kitab, Alkitab, kemudian goib, kemudian as-sholah, sholat, ya, al-akhirah, akhirat. Ya, ini adalah contoh kata-kata yang diberikan warna hijau. Kenapa diberikan warna hijau? Ya, karena kata-kata ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Allah artinya apa? Allah. Alif Lam Mim artinya Alif Lam Mim. Kitab artinya kitab. Ya, kita juga bilang kitab, goib, goib, sholat, sholat, akhirat, akhirat. Jadi ini adalah asalnya bahasa Arab, tapi sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga sebenarnya di dalam Al-Quran itu banyak kata-kata yang sudah kita tahu artinya karena kita orang Indonesia. Ya, karena kita orang Indonesia dan sekejap sudah berikan sudah membantu dengan memberikan warna hijau. Sehingga ketika ketemu warna hijau, maka langsung saja nggak perlu kita tanya ke Ustadz apa artinya atau buka kamus. Kenapa? Karena artinya adalah Indonesia banget ya. Indonesia banget artinya. Ini yang pertama. Baik. Para peserta sekalian, jadi warna hijau tadi apa?
Kalau ketemu warna hijau di dalam Al-Quran ini, Indonesia. Indonesia banget artinya. Ya, itu cukup banyak itu kalau dalam hitungan 30 juz ya. Ini warna yang Indonesia. pertama, berarti tidak ada masalah. Untuk warna pertama tidak ada masalah. Artinya para peserta sekalian ini sudah memiliki kosakata yang cukup banyak. Karena begitu banyak kata-kata warna hijau di dalam Al-Quran. Dan metode sekejap sudah membantu memberikan warna hijau. Semuanya. Untuk kata-kata yang sudah jadi bahasa Indonesia. Berikutnya. Ya. Berikutnya adalah Merah. ada kata-kata yang diberikan warna merah. Ya. Ada kata-kata yang diberikan warna merah tadi ya. Kita tampilkan ada banyak kata-kata yang diberikan warna merah. Ya. Nah, kalau kita apa namanya melihat atau apa yang terbayangkan ketika warna merah itu ya darah Darah. ya darah kita ini kan atau tubuh kita ini kan terdiri dari eh, atau salah satu unsurnya adalah darah. Darah itu adalah ya unsur yang paling banyak di dalam tubuh kita ya. Iya. Maka maksudnya adalah kata-kata Al-Quran yang diberikan nanti warna merah itu menunjukkan bahwa kata-kata itu banyak berulangnya ya, banyak banget berulangnya. Mana contohnya? Ya, masih di halaman yang sama. Ya, ini adalah kata-kata yang diberikan warna merah. Ya, ya. Kata-kata yang warna merah ini adalah kata-kata yang banyak berulangnya. Ya, baru di halaman ini saja sudah kurang lebih 18 kata yang warna merah. Kenapa banyak, Ustadz? Tidak seperti warna hijau tadi. Karena banyak berulang. Ya, banyak munculnya. Nah, ini baru di halaman ini. Bagaimana kalau 30 juz? Maka sangat sangat banyak. Tapi para peserta akan kuasai artinya dengan mudah. Mungkin cukup 3 pekan atau 2 pekan, dia akan kuasai kata-kata yang warna merah ini, ya. Karena walaupun dia jumlahnya ribuan, ya, tapi sebenarnya itu hanya berulang-ulang saja. Maka sekejap, ya, atau metode kita ini sudah mengumpulkan kata-kata itu, ya, ternyata hanya 100 kata saja, ya. Maka cara menguasai kata-kata yang merah adalah menguasai 100 kata ini. Ya, 100 kata ini dan 100 kata ini sudah dikumpulkan dalam sebuah apa? Dalam sebuah kertas yang disebut dengan kertas ajaib. Ya, ini menghimpun semua kata-kata yang warna merah yang banyak berulang. Ya, 2 pekan bisa hafal ini, maka artinya ya 2 pekan dia menguasai kosakata yang cukup banyak. Ya, seperti itu. Jadi sudah berapa warna kita jelaskan? 2. Yang pertama Ya. warna hijau, kata-kata yang sudah menjadi bahasa Indonesia, artinya adalah Indonesia banget artinya. Kemudian yang kedua adalah apa? Merah. Kata-kata yang merah, yang diberikan warna merah tadi, ya. Darah. Nah, seperti darah kita yang banyak, maka artinya apa? Kata itu banyak berulangnya, Berulang banyak. ya. Tapi kita akan kuasai cuma dalam 2 pekan, insya Allah. Masya Allah. Apa namanya? Puluhan ribu kata itu. Kenapa? Karena dia hanya berulang-ulang saja. Saya ingin jelaskan bahwa bermodalkan 2 warna saja, kalau kita kuasai 2 warna ini, maka artinya para peserta akan menguasai 60% kata-kata Al-Quran dalam waktu 2 atau 3 pekan. Ya. Hmm. Jadi ketika membaca Al-Quran dan dia telah menguasai 2 warna ini, maka ya secara otomatis itu eh, dia akan terhubung ya apa namanya kepada maknanya, ya kepada artinya. Ya kenapa? Karena kata-kata itu didominasi oleh merah, apalagi kalau ditambah dengan warna hijau. Ya, para peserta sekalian yang dimuliakan Allah, eh, kemudian warna yang berikutnya adalah warna biru, ya, ya, ya. Berikutnya adalah kata yang warna biru. Insya Allah ini juga kata yang mudah. Kenapa mudah? Ya, karena kata-kata yang warna biru sebenarnya dia memiliki dasar dalam bahasa Indonesia.
ya. Nah, memiliki dasar dalam bahasa Indonesia atau kata asalnya itu adalah sudah menjadi bahasa Indonesia. Masih di halaman yang sama, ya, tapi kita fokus sekarang kepada kata-kata yang diberikan warna biru, ya. Yang pertama adalah hudan, ya. Yang pertama adalah apa? Hudan. Kemudian yang kedua muttaqin. Baik, saya ambil contoh kata muttaqin. Ini warna biru ya. Muttaqin memang itu adalah bahasa Arab, ya. Tapi eh, ketika kita tarik kata asalnya muttaqin ini adalah artinya takwa, ya. Nah, maka muttaqin orang-orang yang bertakwa. Begitu pula yu'minun. Ya, berarti kata asalnya adalah iman, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini akan kita ketahui ketika nanti dalam pelatihan, ya. Masya Allah. Jadi kata-kata warna biru adalah kata-kata yang punya asal dalam bahasa Indonesia. Jadi mirip-mirip dengan warna hijau tadi. Oke? Kalau hijau kan Indonesia banget. Kalau warna biru adalah asal katanya bahasa Indonesia atau sudah menjadi bahasa Indonesia. Sehingga langsung tebak tuh, muttaqin, oh orang-orang bertakwa. Yu'minun, orang-orang beriman. Masya Allah kan? Jadi kita sudah mengenal 3 warna. Jadi yang pertama warna hijau Indonesia banget, yang kedua merah itu adalah banyak banget, kemudian yang keempat adalah biru mudah banget. Nah, kalau tadi 2 warna 60%, kalau 3 warna kita kuasai 80% kata-kata Al-Qur'an kita akan kuasai dengan tidak butuh waktu yang lama. Ya. Ini yang terakhir. Kemudian warna yang terakhir. Warna yang terakhir adalah warna hitam, ya. Warna hitam adalah kata-kata yang jarang muncul. Jarang sekali muncul di Al-Qur'an, ya. Kemudian apa? Kemudian dia tidak memiliki dasar dalam bahasa Indonesia, ya. Ini termasuk kata yang butuh ya kita cari artinya. Maka contohnya ya di sini hanya satu yang warna hitam. Begitu juga di halaman-halaman yang lain warna hitam sangat kurang. Maka untuk mengetahui artinya ya disiapkan kamus untuk kemudian kita buka, kita latih ya kemudian kita mencari artinya. Ya. Kalau kita sudah terlatih melihat kamus mencari kata warna hitam ini dan langsung tahu artinya, ya maka insya Allah kita akan hafal pelan-pelan itu warna-warna hitam ya, kata-kata warna hitam itu, ya. Kenapa? Karena sering kita membukanya, sering kita mencarinya, ya. Tidak langsung melihat kepada terjemahan. Masya Allah. Ya, jadi demikian penjelasan daripada apa namanya metode sekejap, ya, metode terjemah Al-Quran, ya. Semua memiliki potensi, ya. Mau dia anak muda, anak-anak, ya, kemudian orang tua, ya, bahkan usia lanjut. Kalau dia mau belajar, ya, hanya dengan memahami warna-warna ini, maka ketika dia baca Quran, itu sambil memahami artinya. Akan ada nanti pelatihannya, ya. Eh, Demikian yang apa yang bisa kami paparkan. Mungkin ada videonya, Ustadz? Ada video, Ustadz, mau ditampilkan? Ustadz Nur Ihsan? Iya, Ustaz, bisa keluar dulu, Ustaz. Bisa keluar. Baik, saya keluar dulu, Ustadz. Ya. Udah ya? Oke, jadi izin ya. Mau tampilkan sebuah video tentang hasil pembelajarannya. Eh, ya. Eh, Baik. Jadi insya Allah nanti kalau sudah ikut program pelatihan terjemah Quran sekejap ini, itu peserta akan punya kemampuan ya untuk bisa menerjemahkan Al-Quran. Ya. Nanti hasilnya insya Allah seperti begini. Bentar ya, saya putarkan video dulu. Bentar. Nah, ini kita peserta ini orang-orang umum. Ini apa dia kepala pabrik Indofood di Jakarta. Belajar masa pandemi. 2 bulan pertemuan dan alhamdulillah punya skill untuk bisa baca Quran langsung dan bisa menerjemahkan. Kita dengarkan ya.
Setoran tugas ketiga, terjemah Quran surat Al-Munafikun ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah, sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, innaka la rasuluhu, sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta agama. Ya, ini adalah contoh Masya Allah hasil daripada pelatihan eh, terjemahan Al-Quran sekejap. Walaupun nggak punya background bahasa Arab, tapi kalau pernah pelatihannya insya Allah akan terbantu untuk bisa paham Al-Quran. Jadi bagi Bapak Ibu yang merasa punya keperluan untuk belajar paham Al-Quran, bisa mendaftar untuk mengikuti program kita ini. Demikian ya, sebagai pelengkap. Dan kita kembali kepada Ustadz Ilham untuk program berikutnya. Ya, Masya Allah Ustaz. Jazakallah khair Ustaz Rizal Hamzah atas perkenalan dengan metode terjemah sekejap. Masya Allah. Jadi kita bisa paham, tahu makna Al-Quran dengan waktu yang singkat. Masya Allah. Jadi semoga peserta sekalian bisa ikut andil dalam program kita ini nantinya Insya Allah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada program Tahsin Mahir. Ya, insya Allah bersama Ustadz kita, Ustadz Rais bin Gannah, Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, tes. Cek Siap. suara dulu. Aman, Ustaz? Iya, jelas Ustadz. Barakallahu Oke, fiik. saya Ya, bisa. silakan kalau ada slide-nya Ustadz. Iya, bisa. saya bagi slide dulu. Ya, sekitar 15 menit ya Ustadz ya. Siap, Ustaz. Singkat kok, insya Allah. Kelihatan, Ustaz ya? Ya, jelas. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah washabihi ajma'in, nama ba'd. Presentasi kali ini adalah Mahir Tahsin, ya. Alhamdulillah. Perkenalkan, kami Rais bin Gannah, dan sekretaris dari LP2TQ, ya, bagian Tahsin, ya, di DPP Wahda Islamiyah. Ya, silaturahim ke kami, saya mungkin Instagram kami, ya, nama Gannah, disebutkan, TikTok dan seterusnya. Nah, ini alhamdulillah ya, selama ini Tahsin ya berjalan, banyak pelatihan sudah ada kasus. Nah, dimulai dari data di Indonesia, teman. Kaum muslimin ya luar biasa, ternyata banyak banget yang buta huruf. Ya, kalau dari data Depak yang kami sekitar 53%, ya, tahun 2018, penelitian Badan Pusat Statistik ya, BPS. Dan juga para peneliti lain banyak ya, di kampus ada juga banyak lah. Jadi ya kesimpulannya itu kurang lebih ya 50-60% ya, masyarakat Muslim itu belum bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah kita punya dosa, ini merupakan terdepan kita. Nah, di antara mereka yang bisa baca Quran, ternyata teman-teman, ketika kita mencek ya, salah satu kampus yang mengecek, ternyata banyak yang tidak tahu baca Quran secara benar, ya. Tidak tahu
bertajwid, baca Qurannya tidak bertajwid. Ya. Nah, maka disinilah pentingnya tajwid. Kenapa tajwid, teman-teman, penting? Pertama, perintah Allah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil di sini diartikan oleh Ali bin Abi Thalib tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya, mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengetahui di mana harus berhenti dan di mana harus memulai. Ya, mungkin banyak yang bisa tajwid bagus, tapi memulai dan mengakhiri ya, kalau memulai dan kalau mengakhiri tidak tepat, teman-teman. Padahal itu bagian daripada tartil. Kemudian Nabi SAW ya membaca Al-Quran itu dengan tajwid. Ya, banyak hadis-hadisnya ya, ya tidak bisa sampaikan pada kesempatan hari. Kemudian yang berikutnya Al-Quran diturunkan dengan bertajwid. Ya, kata Ibnu Jazari, wa hakaza ilaina minhu wasala. Begitulah Al-Quran sampai kepada kita dengan bertajwid. Ya. Kemudian yang paling urgen adalah ketika kita sholat dan tajwid kita tidak bagus, ya, maka bisa membatalkan sholat. Ya, contoh surah Al-Fatihah, teman-teman. Surah Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Kata Nabi SAW, la sholata liman la yaqra'u bi Fatihah kita. Ya, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, salah satu tafsirannya adalah Al-Fatihahnya rusak. Kenapa? Dia tidak mentajwidkan, mengganti huruf dengan huruf yang lain. Kemudian di antara pentingnya tajwid adalah memperindah bacaan Al-Quran kita. Dan ini anak saya, ya, umur 10 tahun ya, sudah. Alhamdulillah. Nah, hadirnya Mbak Tahsin, Kayaknya ini berapa ini? para peserta bisa di off-kan ya. Audio. Nah, hadirnya Mbak Tahsin, teman-teman ini, para ya, ya ketika para asatidzah di DPP ini kita banyak talaki kepada para syekh. Ya. Ternyata setelah kita belajar kepada masyayikh ya, bertalaki ya, bagian mengambil sanad, ternyata bacaan kita jauh dari standar, teman-teman. Ya, padahal para asatidzah ini masya Allah ya, mungkin kita baru masih kecil mereka sudah hafal Quran. Ya. Nah, maka di sini kita lihat oh penting ini ya. Ternyata apa yang kita pahami selama ini jauh dari standar ya. Kemudian alhamdulillah pulanglah para asatidzah ya, kita bermusyawarah untuk mengadakan apa kira-kira yang membuat kaum muslim khususnya kader Islamiyah bacanya menjadi bagus. Yang kedua ya, tuntutan DPP ini ya agar membuat panduan ya di wilayah lingkup Wahdah Islamiyah itu bisa dipakai secara umum juga masyarakat. Nah, jadi disusunnya buku mahir ini ya itu fokus kepada praktek. Jadi 80% praktek ya. 20% teori aja. Kenapa, teman-teman? Karena buku tajwid sebenarnya sudah sangat banyak ya. Dan isinya itu aja. Ya, isinya itu aja paling. Nah, kita melihat di sini ada ruang kosong. Apa itu? Kurangnya bacaan praktek, kurangnya praktek. Ya, teori banyak berseliweran banyak banget ya. Tapi kita melihat ya ada ruang kosong di situ. Apa itu? Kurang di praktek. Nah, maka alhamdulillah muncullah buku Mahir Tahsin ini yang betul-betul 80%-nya ya itu fokus pada praktek, alhamdulillah. Apa? Jadi Mahir Tahsin ada dua, teman-teman. Mahir Tahsin 1 ya, kemudian Mahir Tahsin 2. Mahir Tahsin 1 fokus pada makhraj dan sifat huruf. Ya. Fokus pada makhraj dan sifat huruf. Jadi kita tidak membahas dulu hukum-hukum tajwid. Ya, kenapa? Karena makhraj dan sifat huruf inilah yang paling utama. Ya, kesalahan membaca Al-Quran itu hampir-hampir semuanya berasal dari ini ya, makhraj dan sifat. Ya, ketika makhrajnya salah maka artinya berbeda. Begitu juga dengan sifat. Mungkin makhrajnya bagus, tapi sifatnya salah, maka bisa juga merubah makna dari Al-Quran. Ya. Nah, ini fokus utama Mahir Tahsin. Ya, alhamdulillah ya diharapkan ketika lulus dari sini itu
standar membacanya sudah bisa standar sanad, ya ketika dia menghafal Quran, pembacaannya ke para guru, para masyayikh itu insya Allah sudah bisa. Jadi mungkin ada testimoni yang kita dari salah seorang peserta ya, dan merupakan oh, baiklah. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'bad. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakallahu khairan pada Ustadz Rais yang bersedia mengorbankan waktunya, tenaganya untuk mengajari kami yang ada di Takalar ini, sehingga pengetahuan tentang sifat-sifat huruf, tentang makharijul huruf kita ada peningkatan. Alhamdulillah, selama beberapa kali pertemuan ini kami rasakan sangat bermanfaat. Semoga ada waktu di lain kesempatan Ustadz bisa mengajar kami kembali. Jadi kami merindukan suasana-suasana seperti ini. Kita bisa berkumpul, belajar, dan kita juga bisa mengajarkan Al-Quran, karena yang motivasi utama kita adalah khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kami ucapkan jazakallah khairan. Apa ininya? Sebelum dan sesudah, apa gimana rasanya sebelum belajar dan sesudah belajar? Jadi sebelum belajar kami mengaji itu sudah merasa benar semua. Jadi ternyata setelah belajar banyak sifat-sifat huruf yang tidak kita penuhi. Nah, jadi seperti itu, Ustaz. Ya, jadi itu singkat. Intinya alhamdulillah banyak di antara mereka yang sudah belajar ya, kemudian sudah mengajar juga dan merasakan ya betul beda banget sebelum dia belajar meditasi. Ya, insya Allah mudah-mudahan para peserta bisa nanti ikut. Ya, kemudian yang dari teman-teman DPD khususnya atau DPW yang belum ada alat meditasinya bisa menghubungi kami agar bisa dibuatkan ya cepat, insya Allah. Saya kira itu Ustaz, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz kita, Ustadz Rais bin Ganna, atas penyampaian tentang metode Mahir Tahsin. Ya, ini kita buka peluang yang selebar mungkin kepada seluruh peserta yang ingin memperlancar, memperbagus, memperindah bacaan Al-Qur'annya bisa mendaftar kepada beliau. Nanti insya Allah beliau akan bimbing untuk membentuk kelompok agar bisa mahir dalam membaca Al-Quran. Baik, pada peserta yang akan muliakan, kita melangkah pada program atau informasi selanjutnya tentang tarbiyah Qur'aniyah. Ya, tentang tarbiyah Qur'aniyah. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Nurisan Muhammad Idris. Pada beliau, kami persilahkan. Saya langsung masuk ya. Program keempat dan kelima sekaligus, Ustaz Ilham ya. Ya, Ustadz. Silakan, Ustadz. Program yang keempat dari program baik adalah program Tahfidz Al-Kahfi dan Tadabbur. Ini program bertujuan untuk membantu kaum muslimin yang sudah bisa baca Al-Quran dengan baik, ya, dengan baik, agar memiliki tambahan hafal Al-Quran, tambahan hafal Al-Quran. Dan kita memilih untuk barang-barang mendampingi untuk menghafal surat Al-Kahfi. Kenapa demikian? Karena ini surat adalah surat yang Masya Allah kita sangat ditekankan untuk membacanya pada setiap hari Jumat. Ya, setiap hari Jumat itu dibaca. Ya. Apakah pada malamnya atau pada harinya. Dan tentu ketika kita disunahkan membacanya pada hari Jumat, tentu arahnya bukan cuma sekedar
rutun membaca, bukan. Tapi di situ ada petunjuk, ada hidayah, ada panduan untuk membuat hidup kita semakin bagus. Karena itu kita perlu belajar ya untuk bisa menghafalkannya. Tapi biar maksimal, kita tambahkan apa itu? Ada program tadaburnya. Ini program insya Allah akan dikerjakan satu paket, kurang lebih 20 kali pertemuan. Setiap pertemuan 2 jam, ya. Nanti akan diawali ya. Diawali dengan apa? Dengan tadabur. Tadabur tentang ayat-ayat yang mau dipelajari tersebut. Setelah itu nanti para peserta akan diminta, diberikan amanah ya, untuk menghafalkan bagian yang ditargetkan. Jadi itu kami dibagi sekian pertemuan dalam masa belajar tersebut, dicicil. Apakah setengah halaman per pertemuannya? Nanti baru peserta mulai menyetor kepada gurunya dalam keadaan sudah pernah mendengarkan tadabbur daripada surat Al-Kahfi ini. Sehingga goal kita berharap ketika keluar dari program, insya Allah memiliki hafalan yang bagus, tapi dia ngerti ya, ngerti tentang tadabburnya dan ngerti bagaimana bisa mengambil manfaat daripadanya. Karena itulah Bapak Ibu bisa memilih ya untuk bisa mengambil program kita ini. Dan yang terakhir adalah program yang bernama program Tarbiyah Qur'aniyah. Tarbiyah itu sebuah program yang Masya Allah dia dikerjakan selama 1 pekan juga, ya, dibuat per level juga, ada level 1 dan seterusnya. Tapi ini Masya Allah dia bisa katakan banyak program sekaligus. Tepatnya ada program 4 in 1 ya. Di situ ada program bagaimana bisa membaguskan bacaan para peserta. Misalnya ini belum sempat punya waktu untuk belajar di Rosa secara khusus. Belum sempat punya waktu untuk belajar tahsin secara khusus. Maka ini program akan membantu kita untuk membaguskan bacaan kita. Tapi bentuknya apa? Langsung praktek. Nah, di sini langsung praktek. Jadi Bapak Ibu akan bergantian baca Quran. Nanti akan dikoreksi oleh gurunya. Gurunya di kelompok tersebut. Ini program pertama. Yang kedua program apa? Ada tugas untuk kita menghafalkan Al-Quran. Ya, apakah seminggu, apakah seminggu itu setengah halaman, ataukah 2 minggu itu 1,5 halaman, itu nanti akan disepakati oleh Oleh teman-teman di kelompok tersebut. Nah, nanti ketika tiba saatnya disetorkan, akan ada guru kita, guru pendamping di kelas itu akan mengkoreksi hafalan kita. Dengan cara begini diharapkan akan bertambah hafalan kita. Dan yang ketiga adalah ada program untuk tadabbur. Tadabbur kajian tematik Al-Quran. Alhamdulillah, dengan izin Allah guru-guru kita telah menyusun kurikulum secara bertahap, secara bersambung, ya, dari yang paling basic. Sehingga diharapkan, walaupun kita nggak pernah sekolah formal di pesantren, kita bisa melewati materi-materi Al-Quran dan keislaman secara sistematis. Sistematis. Nah, ini akan berlangsung kurang lebih 2 jam. 2 jam. Harapan kita bahwasanya para peserta memiliki ilmu yang bagus dan insya Allah harapan kita bisa mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa, yang bagus secara pribadi, dan selanjutnya insya Allah bisa menjadi pilar untuk perbaikan umat insya Allah Ta'ala. Bapak Ibu, kurang lebih itulah ya. Itulah 5 program ya. 5 program baik menjadi pembelajar Al-Quran sejati lewat program Bait 5T. Tahsin dengan metode tilawah dengan dirosa bagi yang masih berat baca Al-Qurannya atau belum bisa ngaji. Yang kedua, program tahsin dengan metode mahir bagi mereka yang sudah bisa baca Al-Quran cuma belum sempat belajar tajwid. Yang ketiga, program terjemah Al-Quran dengan metode sekejap bagi mereka yang ingin untuk bisa menerjemahkan dan paham Al-Quran tanpa dasar bahasa Arab. Yang keempat, program tahfidz Al-Kahfi dan tadabbur bagi mereka yang ingin memiliki tambahan hafalan soal Al-Kahfi yang dipahami maknanya. Dan yang kelima adalah program tarbiyah Al-Quran. Tarbiyah Al-Quran. Nah, sekalian, karena itu nanti kami mengajak saudara sekalian untuk bisa bergabung dengan satu dari program-program ini. Bisa pilih satu program, bisa 2 program. Semoga bisa membantu. Misalnya, ada peserta yang sudah ikut program di Rosa, apabila bergabung di program tarbiyah. Ada peserta yang sudah ikut program tarbiyah,
di level 1, level 2, level 3, dan sudah bagus baca Al-Qurannya, nanti bisa bergabung di program tahsin atau program terjemah Al-Quran, dan seterusnya ya. Nanti setelah ini kami akan mengirimkan info di grup bagi Bapak Ibu yang yang ingin ikut programnya. Silakan ya mengetik tulisan follow up, namanya dan nomor HP-nya, dan pilih program yang mau diikuti. Insya Allah nanti akan ada info tentang follow up-nya. Lalu sekalian, seperti yang tadi kami sampaikan, alhamdulillah ini program sebagai ada bukunya memang yang disiapkan. Ada buku di Rosa, ada buku Mahir, ada buku Sekejap, itu yang menggunakan bukunya. Dan ada operasional ini kegiatan ya, dari penyiapan ruang Zoom, kepanitiaan, guru-guru kita yang mengajar. Jadi kami secara kelembagaan mencoba untuk mengatur ini semuanya sehingga benar-benar kita bisa pertama buat ini program bisa berlangsung secara maksimal ya lewat media Zoom bagi yang mau kelas offline atau yang online. Eh, dan juga kita mau mengapresiasi guru kita meluangkan waktunya. Tapi sekali lagi, nah, ini Bapak Ibu punya pilihan. Bisa milih pembiayaan secara reguler, ya berarti Bapak itu akan mensubsidi ya para peserta yang butuh bantuan. Ada yang kedua adalah program beasiswa 20% dari biaya pelatihannya ditambah dengan biaya bukunya, dan ada beasiswa 30-70%. Nah, kali nanti kalau yang pilih nanti akan ada wawancara untuk memastikan kesiapan para peserta dan kepantasan untuk menerima pendanaannya. Jadi jangan sampai yang PNS, yang orang banyak duitnya memilih yang tiga ini. Enggak, ini kita subsidi silang. Ya. Cuma kalau kami nggak tahu nih siapa-siapa yang berhak menerimanya. Jadi kami berharap kalau benar-benar serius silakan sampaikan. Apakah memilih program pembiayaan secara reguler, beasiswa 20% atau beasiswa di bawahnya. Semoga kami akan bantu mencarikan para donaturnya. Insya Allah ada itu. Semoga benar-benar harapan ini program untuk semua kita bisa kita wujudkan insya Allah. Yang kedua, Bapak sekalian, insya Allah ini program akan dikerjakan setiap pekannya. Ya, mohon perhatiannya, ini program, baik ini, setiap pekannya akan kita lakukan. Tapi kita atur ya, setiap pekan yang kedua dan keempat itu umum, program baik. Semua ada presentasinya, ini program. Khusus untuk program pekan pertama dan pekan ketiga, ini khusus untuk presentasi program latihan terjemah Quran sekejap. Karena dia butuh waktu yang lebih panjang bisa presentasi. Sehingga nanti Bapak Ibu yang ingin mengajak kawan-kawan ya ikut program ini atau ikut program GSD Gerakan Sejuta Dai yang mau diajak pulang Al-Quran, maka silakan bergabung. Silakan bergabung dan ya silakan ya bisa juga Bisa juga mendaftar dengan nomor HP sendiri. Kami kirimkan flyernya, kami kirimkan BC-nya, ganti aja nggak apa. Ganti aja dengan nomor HP Anda. Nah, nanti Anda bisa berikan informasi tentang pendaftarannya. Tapi nanti kabarkan sama peserta siapa-siapa yang diajak oleh Bapak Ibu untuk bergabung di program kita ini. Semoga kita bisa memberikan apresiasi bagi semua yang terlibat dalam program kita insya Allah Taala. Itu mungkin dari kami. Dan nanti silakan melihat ya grup WA kita. Ada WA untuk Bapak Ibu, Bapak-bapak, ikhwah, dan ada WA untuk grup ibu-ibunya. Demikian dari kami. Semoga Allah berikan keberkahan kepada semua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta yang kami muliakan, demikianlah materi kita di pertemuan kali ini tentang perkenalan terkait bait dengan 5T. Dan kita berharap para peserta sekalian bisa turut andil, bisa mengikuti salah satu dari 5 program ini atau bisa 2 dari 5 program yang telah kami sediakan tadi. Yang pertama tilawah dirosah, kemudian tahsin mahir, terjemah sekejap, tahfiz surah Al-Kahfi, dan tarbiyah Qur'aniyah. Jadi 5 program 5T ini kita berikan keluasan untuk seluruh peserta untuk bisa memilih ya di antara 5 program yang telah kami sediakan ini. Demikian dari kami, atas perhatian kami ucapkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Oh iya, boleh. Baik, kami buka sesi tanya jawab di akhir ini kepada seluruh peserta yang mungkin ada pertanyaan, ada yang belum jelas, bisa ya raise hand dan sebutkan asal daerah dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Pak Harun di Jeneponto. Ya,
Itu kalau untuk mendapatkan buku terjemah sekejapnya bagaimana? Jadi gini Pak, nanti bagi mereka yang tertarik ya, silakan menghubungi nomor admin tempat Anda mendaftar. Sesudah ini nanti akan dikirimkan informasi. Bagi yang tertarik, silakan tuliskan follow up, namanya, nomor WA-nya, dan program yang mau dipilih. Ya, nanti akan ada apa infonya. Misalnya nih Pak Bahrun ya, milih Ya, program terjemah Quran. Kirim masih info, nanti akan di follow up tentang berapa biaya, biaya pelatihannya, mana yang mau dipilih, apakah paket A, B, dan C. Kalau oke, nanti akan dikirim bukunya ke alamat Anda. Ya, biaya bukunya, biaya pelatihannya tambah dengan ongkir. Akan hitung itu ongkir dari Makassar ke mana ke tempat Bapak itu berapa ongkirnya. Kalau sudah oke, insya Allah jalan. Ditargetkan kelasnya akan dibuka ya. Ini kasih kelas Zoom ya, kelas online, semuanya kelas online, dipisahkan. Kelas perempuan, kelas laki terpisah. Itu di ya, awal bulan Juni. Ya, awal bulan Juni semoga terkumpul pesertanya 20 orang per kelas. Kalau sudah terkumpul kita akan buka kelasnya insya Allah Ta'ala. Ya, ya, gitu. makasih Pak. Syukran, jazakumullah. Baik, dari room chat Ustadz ada juga pertanyaan dari Muslimah. Bagaimana cara daftar untuk tafsir Al-Quran untuk Muslimah? Sama ya. Nanti silakan tuliskan follow up, nama, kemudian laki atau perempuan, nomor WA-nya dan pilih programnya. Ya, pilih program studi terjemah Quran ya. Nah, nanti akan di follow up oleh admin sekejap untuk sampai ke masalah apa administrasinya, pembiayaannya, silakan dipilih yang sesuai. Kalau oke, transfer ke rekening yang ditentukan, baru akan digabungkan di grup para peserta program tadabur ya tafsir apa terjemah Quran ya untuk ibu-ibu. Gitu. Gambarannya. Ya, ini minta nomor admin Ustadz. Saya sudah Sama itu kirimkan. berarti sama dengan nomor yang di ADBC ya, sama itu. Ya. Satu nomor itu. Silakan yang mau mendaftar, kami telah kirimkan di room chat untuk nomor adminnya. Silakan dihubungi atau nanti di Sama grup dengan juga nomor boleh. BC di flyer yang disebar Di itu. iya, di grup atau di player yang telah disebarkan oleh Tia. Bisa langsung dihubungi untuk mendaftar nantinya. Ada lagi? Oke. Silakan jika masih ada pertanyaan. Ya. Kalau nggak ada saya mau sampaikan ya, Bapak Ibu, bagi mereka yang sudah ikut program tertentu ya, apakah program di Rosa, program Tarbiyah dan seterusnya, ini pertemuan bisa dimanfaatkan untuk mengajak kawan-kawan kita yang lainnya. Ya, ada yang ikut program Bapak Gerakan Sejuta Dai, ini jadi program untuk apa? Untuk program mengajak siapa yang mau diajak ke program ini. Nanti tinggal sampaikan. Dan ini saya mengajak 5 orang, perkenalan saya Pak Yusman dari misalnya dari Bulukumba misalnya. Nanti akan dicatat oleh admin kita. Begitu. Semoga dengan cara begini semakin baik mereka yang belajar dan insya Allah bisa mengalirkan pahala bagi mereka yang mengajaknya insya Allah Ta'ala. Cukup Ustadz Ilham dari kami. Baik, alhamdulillah. Baik, ya demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih, syukran wa jazakumullah khairan kepada seluruh peserta yang telah hadir dan kepada seluruh ustadz kita, para asatidz atas materi yang disampaikan. Dan kita akan bertemu di pekan ke depan untuk bait jilid yang kedua, insya Allah. Demikian kita ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.